Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Langit sore di kampung itu tampak muram saat Raka turun dari angkot tua yang berderit pelan. Jalan tanah yang becek membuat langkahnya terasa berat, seolah setiap pijakan menahan kepulangannya. Sudah bertahun-tahun ia tidak kembali, sejak memilih merantau dan meninggalkan kehidupan sederhana yang dulu ia benci. Namun kabar kematian ayahnya memaksanya pulang. Rumah kayu itu masih berdiri di ujung jalan. Catnya mengelupas, halaman dipenuhi daun kering. Tidak ada yang berubah, kecuali suasana yang terasa jauh lebih sunyi. Raka berhenti sejenak di depan pintu, menarik napas panjang sebelum mendorongnya perlahan. "Pak," suaranya lirih, meski ia tahu tidak akan ada jawaban. Di dalam, aroma lembab bercampur sesuatu yang aneh, seperti minyak gosong menyergap hidungnya. Ia mengernyit. Bau itu tidak biasa. Langkahnya terhenti saat melihat seorang pria tua duduk di kursi bambu. "Raka, akhirnya kamu pulang," ucap pria itu pelan. "Itu Pak RT ya?" Raka mendekat, menyalami dengan ragu. "Bapak, meninggalnya kenapa?" Pak RT tidak langsung menjawab. Tatapannya justru beralih ke dalam rumah, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. "Bukan sakit biasa," katanya akhirnya. "Lebih baik kamu jangan banyak tanya." Raka mengerutkan dahi. "Maksudnya?" Pria itu berdiri perlahan, wajahnya tampak gelisah. "Ada hal di rumah ini yang tidak boleh kamu sentuh, apapun itu." Belum sempat Raka bertanya lagi, Pak RT sudah berjalan keluar, meninggalkannya dalam kebingungan. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Angin berhembus dingin membuat jendela berderak pelan. Raka mencoba tidur, tetapi matanya sulit terpejam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tentang kematian ayahnya. Akhirnya ia bangkit dan mulai memeriksa isi rumah. Lemari tua di sudut kamar ayahnya menarik perhatian. Kayunya tampak lebih kusam dibanding perabot lain, seolah jarang disentuh. Raka membuka pintunya perlahan. Engselnya berdecit panjang memecah keheningan. Di dalamnya hanya ada beberapa pakaian lusuh dan sebuah kotak kecil. Raka mengambil kotak itu. Debu tipis menempel di permukaannya. Saat dibuka, jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah botol kaca kecil terbaring di dalamnya. Isinya cairan hitam pekat, kental seperti oli, namun memantulkan cahaya redup. Aneh, minyak itu tampak seperti hidup. "Apa ini?" gumam Raka. Tanpa sadar, ia membuka tutup botol. Bau menyengat langsung keluar, lebih kuat dari yang ia cium sebelumnya. Bukan sekedar gosong, tetapi seperti sesuatu yang membusuk. Tiba-tiba, "Jangan dibuka!" Suara keras membuat Raka tersentak. Ia menoleh cepat ke arah pintu. Seorang perempuan tua berdiri di sana, napasnya terengah-engah. "Itu milik bapakmu. Kamu tidak boleh menyentuhnya," katanya dengan suara bergetar. Raka menutup botol itu dengan gugup. "Bu, ini apa sebenarnya?" Perempuan itu mendekat perlahan. Matanya tajam menatap benda di tangan Raka. "Minyak itu bukan untuk manusia biasa," ujarnya pelan. "Itu pemanggil, sesuatu yang tidak seharusnya kembali." Raka menelan ludah. "Saya tidak mengerti." "Bapakmu." Perempuan itu berhenti sejenak, seolah ragu melanjutkan. "Dia bukan meninggal karena sakit. Dia habis dipakai." Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka meremang. "Dipakai? Maksudnya apa?" Perempuan itu menggeleng pelan. "Buang minyak itu sebelum terlambat. Kalau tidak..." Perempuan itu mundur beberapa langkah, wajahnya semakin pucat. "Kamu akan tahu sendiri." Tanpa berkata lagi, ia berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Raka terbaku di tengah kamar, tangannya masih menggenggam botol tersebut. Hatinya diliputi rasa takut tetapi juga penasaran yang sulit dijelaskan. Ia menatap cairan hitam itu sekali lagi. Di dalam botol, permukaan minyak tampak berirak, meski tidak digerakkan. Seolah ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Raka buru-buru menutup kotak itu dan mengembalikannya ke dalam lemari.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya perasaannya saja. Namun saat ia berbalik hendak keluar kamar, ia mendengar suara pelan dari atas langit-langit. Raka. Suara itu lirih, serak, dan jelas bukan suara manusia biasa. Raka membeku. Perlahan ia mendongak. Tidak ada apa-apa. Hanya atap kayu yang gelap dan sesuatu yang bergerak pelan, seperti merayap. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka menyadari satu hal. Ia mungkin tidak sendirian di rumah itu. Pagi datang tanpa membawa ketenangan. Raka terbangun dengan mata berat dan tubuh lelah. Meski ia merasa hampir tidak tidur semalaman. Bayangan suara dari atas langit-langit terus terngiang di kepalanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Cahaya matahari masuk tipis, tetapi tidak mampu mengusir rasa gelisah yang mengendap sejak malam. Cuma mimpi, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan diri. Namun saat ia melangkah keluar kamar, bau menyengat kembali tercium, lebih kuat dibanding kemarin. Raka berhenti. Bau itu berasal dari lemari tua. Dengan ragu, ia mendekat. Tangannya sempat gemetar sebelum akhirnya membuka pintu lemari tersebut. Kotak kecil itu masih ada di tempatnya. Pelan-pelan ia mengambilnya, lalu membuka tutupnya. Botol berisi minyak hitam itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi entah kenapa warnanya terlihat lebih pekat. "Kenapa rasanya beda?" bisiknya. Ia mengangkat botol itu mendekati wajah. Cairan di dalamnya bergerak halus, seperti mengikuti nafasnya. Tiba-tiba, "Raka!" Suara seseorang dari luar membuatnya terloncat. Botol hampir terjatuh, namun berhasil ia tangkap. Ia segera menutup kotak itu dan keluar rumah. Di halaman, seorang pria paruh baya berdiri sambil menatapnya tajam. "Kamu semalam dengar sesuatu ya?" tanya pria itu tanpa basa-basi. Raka terdiam sejenak. "Maksudnya?" Pria itu mendekat. Suaranya dipelankan. "Jangan bohong, rumah itu sudah lama tidak bersih." "Saya cuma dengar suara di atas. Mungkin tikus?" Pria itu tersenyum tipis, tetapi tidak hangat. "Kalau tikus, tidak mungkin memanggil namamu." Ucapan itu membuat tengkuk Raka merinding. "Kamu sudah buka sesuatu di dalam rumah?" lanjutnya. Raka ragu menjawab, namun akhirnya ia berkata pelan, "Saya nemu botol minyak hitam." Wajah pria itu langsung berubah tegang. "Buang sekarang," katanya cepat. "Jangan tunggu malam lagi." "Kenapa semua orang bilang begitu? Sebenarnya itu apa?" Pria itu menatap sekeliling, lalu mendekat lebih dekat. "Itu bukan sekedar minyak, itu jalan untuk memanggil kuyang." Raka menelan ludah. Kuyang? Makhluk yang mencari kehidupan dari manusia. Dan kalau sudah dipanggil, dia tidak akan pergi tanpa mengambil sesuatu. Belum sempat Raka bertanya lagi, pria itu sudah berbalik dan pergi, meninggalkannya dengan pikiran yang semakin kacau. Hari berjalan lambat. Anehnya, sejak membuka botol itu, keberuntungan kecil mulai datang. Seorang teman lama tiba-tiba membayar hutang lama tanpa ditagih. Bahkan, seseorang yang tidak dikenal datang menawarkan kerjaan dengan bayaran tinggi. Semua terasa terlalu mudah. "Ini kebetulan," kata Raka pelan, meski dalam hatinya ia mulai ragu. Malam kembali turun. Kali ini, suasana terasa lebih dingin. Angin tidak lagi sekedar berhembus, tetapi seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Raka mencoba mengabaikan semuanya. Ia mematikan lampu dan berbaring. Sunyi. Beberapa menit berlalu tanpa gangguan. Lalu, suara tawa kecil terdengar dari atas. Raka membuka mata perlahan. Suara itu semakin jelas, serak, tipis, dan panjang. Ia menahan nafas. "Siapa di atas?" teriaknya mencoba berani. Tidak ada jawaban, hanya suara gesekan pelan, seperti sesuatu bergerak di atas langit-langit. Raka bangkit, mengambil senter, lalu menyorot ke arah atas. Cahaya itu hanya menampilkan kayu gelat yang diam. Namun suara itu masih ada. "Pergi!" ucap Raka tegas, meski suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara itu berhenti.
Sunyi total. Raka menghela nafas lega. Namun saat ia menoleh ke arah cermin di dinding, tubuhnya membeku. Di dalam pantulan cermin, tepat di belakangnya, terlihat sosok kepala perempuan. Rambutnya panjang terurai, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, kulitnya pucat, bibirnya tersenyum tipis. Tanpa tubuh, hanya kepala, melayang perlahan. Raka langsung berbalik. Tidak ada apa-apa. Ia kembali melihat cermin. Sosok itu masih ada. Kamu. Suara itu keluar dari mulut makhluk tersebut, lirih dan patah-patah. Apa yang kamu mau? Tanyanya dengan suara hampir tidak terdengar. Sosok itu mendekat di dalam pantulan. Wajahnya semakin jelas. Minyakku. Lampu tiba-tiba mati. Gelap total. Dalam kegelapan itu, Raka mendengar sesuatu bergerak cepat di atasnya, lalu berhenti tepat di atas kepalanya. Nafas dingin terasa menyentuh tengkuknya. Malam itu, Raka tidak hanya melihat, ia sadar sesuatu telah datang dan tidak akan pergi begitu saja. Fajar menyelinap pelan melalui celah jendela, tetapi tidak membawa rasa aman. Raka duduk bersandar di dinding. Matanya merah karena semalaman terjaga. Ia tidak berani memejamkan mata setelah kejadian tadi malam. Cermin di kamar kini ia tutup dengan kain. Namun bayangan kepala melayang itu masih jelas tersimpan di ingatannya. Ini tidak masuk akal, bisiknya lirih. Ia bangkit dengan tubuh lemas, lalu berjalan ke dapur. Tangannya gemetar saat menuang air ke gelas. Saat itu juga, pikirannya kembali ke botol minyak hitam. Rasa takut bercampur penasaran. Dengan langkah ragu, ia kembali ke kamar ayahnya. Lemari tua itu masih tertutup rapat. Raka berdiri beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintunya. Kotak kecil itu masih di sana. Ia menarik napas panjang, lalu membukanya. Botol itu tampak berbeda. Cairannya kini terlihat lebih kental, dan jumlahnya seperti bertambah. Raka mengerenyit. Tidak mungkin. Ia yakin tidak ada yang menyentuhnya selain dirinya. Tiba-tiba, "Raka! Raka!" Suara teriakan dari luar membuatnya tersentak. Ia buru-buru menutup kotak itu dan berlari keluar. Beberapa warga berkumpul di depan rumah tetangga. Wajah mereka tegang, sebagian berbisik pelan. "Ada apa?" tanya Raka kepada seorang pria. Pria itu menatapnya singkat. "Pak Darto meninggal tadi subuh." Raka terdiam. "Meninggal? Kemarin masih sehat." "Iya, tapi tadi ditemukan aneh." "Aneh bagaimana?" Pria itu ragu menjawab, lalu mendekat. Tubuhnya kering, seperti tidak ada darah. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Tanpa sadar, pikirannya langsung terhubung pada sosok yang ia lihat semalam. Tidak mungkin, gumamnya. Seorang ibu tiba-tiba menimpali. Semalam juga ada suara di atap rumahnya, sama seperti dulu. Raka menelan ludah. Dulu, ibu itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Raka dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, antara takut dan curiga. Hari itu, suasana kampung berubah. Bisikan terdengar di mana-mana. Semua orang tampak waspada, seolah sesuatu sedang mengintai. Namun, hal aneh terjadi pada Raka. Siang harinya, seseorang datang ke rumahnya membawa kabar tak terduga. "Ini titipan dari kota," kata pria itu sambil menyerahkan amplop tebal. Raka membukanya. Uang dalam jumlah besar. "Salah orang mungkin," ujar Raka bingung. Pria itu menggeleng. "Tidak, nama kamu jelas tertulis." Raka terdiam. Ini bukan pertama kalinya hari itu. Ia menerima sesuatu secara tiba-tiba. Semua datang begitu mudah. Terlalu mudah. Malam menjelang lagi. Kali ini Raka tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tengah menatap botol minyak yang kini ia letakkan di atas meja. Apa benar ini penyebabnya?
katanya pelan. Ia teringat ucapan warga tentang kuyang, tentang sesuatu yang datang untuk mengambil. Tiba-tiba, suara pelan terdengar lagi. Raka, Raka. Ia menegang. Suara itu bukan dari atas, melainkan dari arah depan. Perlahan, ia menoleh ke pintu. Gelap. Namun samar-samar terlihat bayangan bergerak di luar. Raka berdiri, tangannya hampir menyentuh gagang ketika "Jangan dibuka!" Suara keras dari belakang membuatnya terlonjak. Ia menoleh cepat. Perempuan tua yang kemarin berdiri di sana. Napasnya terengah-engah. "Kalau kamu buka, dia masuk lebih jauh," katanya tegas. "Dia? Siapa?" Perempuan itu menatap botol di meja. "Itu yang kamu panggil." Raka menggeleng cepat. "Saya tidak pernah memanggil apapun. Minyak itu cukup," jawabnya dingin. "Kamu membuka jalan. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari pintu. Raka membeku. "Jangan jawab," bisik perempuan itu. Ketukan itu berhenti. Sunyi. Lalu suara lain terdengar, tepat di samping jendela. "Raka, buka!" Suara itu kini lebih jelas. Serak, namun seperti menahan tawa. Raka menutup telinganya. "Pergi! Pergi!" Perempuan tua itu mendekat ke meja, menatap botol tersebut dengan tajam. "Kamu sudah menerima sesuatu hari ini, kan?" tanyanya. Raka terdiam. "Uang, kemudahan, semua datang tanpa usaha." Raka menatapnya pelan. "Iya." Perempuan itu menarik napas dalam. "Itu bukan rezeki. Itu umpan." "Umpan? Setiap yang kamu dapat," suaranya menurun, "akan dibayar dengan nyawa orang lain." Jantung Raka seperti berhenti. "Maksudnya?" Perempuan itu menatap lurus ke matanya. "Orang yang mati hari ini, itu harga pertama." Raka mundur selangkah. "Tidak, itu kebetulan." Perempuan itu menggeleng. "Besok akan ada lagi." Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari luar. Hihihi. Raka menoleh ke jendela. Di balik kaca yang gelap, sesosok kepala muncul perlahan. Matanya menatap lurus ke arahnya. Tersenyum. Kali ini, Raka tidak hanya melihat ketakutan. Ia mulai memahami satu hal yang jauh lebih mengerikan. Semua yang ia terima sedang dibayar oleh orang lain. Hujan turun sejak subuh, membuat kampung itu terasa semakin suram. Raka berdiri di depan jendela, menatap halaman yang becek tanpa benar-benar melihat. Ucapan perempuan tua semalam terus terngiang di kepalanya. "Setiap yang kamu dapat akan dibayar dengan nyawa." Ia menggeleng pelan, mencoba menepis pikiran itu. "Tidak mungkin," gumamnya. Namun, suara sirine sederhana dari arah ujung kampung membuat tubuhnya menegang. Ia langsung keluar rumah, menembus rintik hujan. Beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah lain. "Siapa lagi?" tanya Raka dengan napas tertahan. Seorang pria menjawab pelan. "Bu Sari ditemukan tadi pagi." Raka membeku. "Meninggal juga?" Pria itu mengangguk. Sama seperti kemarin. Dunia Raka terasa berputar. 2 orang dalam 2 hari. Ia mundur perlahan, lalu berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Sesampainya di rumah, langkahnya langsung menuju kamar ayahnya. Ia membuka lemari dengan cepat, hampir membanting pintunya. Kotak kecil itu kembali ia ambil. Tangannya gemetar saat membukanya. Botol minyak itu kini terlihat lebih penuh. "Tidak, ini tidak benar," bisiknya panik. Raka terdubuk di lantai, pikirannya kacau. Ia tidak bisa lagi menyangkal hubungan antara kematian warga dan benda itu. "Kalau memang ini penyebabnya, kenapa Bapak simpan?" gumamnya. Pandangan Raka beralih ke bagian bawah lemari. Ada sesuatu yang sebelumnya tidak ia perhatikan. Sebuah papan kayu yang sedikit menonjol. Ia menariknya perlahan. Sebuah ruang kecil tersembunyi terbuka.
Di dalamnya terdapat buku tua dengan sampul hitam yang sudah pudar. Raka mengambilnya dengan hati-hati. Debu beterbangan saat ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan ayahnya memenuhi lembaran itu. Hari pertama, aku menyesal. Raka menelan ludah, lalu membaca lebih lanjut. Minyak itu diberikan oleh seseorang yang tidak kukenal. Katanya, ini jalan cepat untuk keluar dari kemiskinan. Aku tidak percaya, tapi aku mencobanya. Raka mengerutkan dahi. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Lalu uang mulai datang, pelan tapi pasti. Aku pikir itu keberuntungan. Ia berhenti sejenak, jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Namun satu persatu orang di sekitar mulai sakit. Mereka meninggal dengan cara yang sama. Aku mulai sadar, ini bukan rezeki. Raka menggigit bibir. Ini perjanjian. Tangannya gemetar saat membalik halaman. Setiap tetes minyak yang digunakan membutuhkan tumbal. Dan yang diambil bukan orang asing, mereka yang masih memiliki ikatan darah. Raka membeku. Darah, bisiknya pelan. Ia membaca lebih cepat. Aku mencoba berhenti. Aku sembunyikan minyak itu. Tapi sudah terlambat. Dia sudah datang. Raka teringat sosok kepala melayang itu. Kuyang itu tidak pergi. Dia terus datang setiap malam, mengambil sedikit demi sedikit. Napas Raka terasa berat. Kalau kamu membaca ini, berarti aku gagal menghentikannya. Maafkan aku. Tulisan di halaman terakhir terlihat lebih berantakan. Jangan gunakan minyak itu. Jangan biarkan dia memilih penerus berikutnya. Raka menutup buku itu dengan keras. Penerus, ucapnya bingung. Tiba-tiba, tok, tok. Ketukan pelan terdengar dari dalam lemari. Raka dan perempuan itu langsung menoleh. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Seolah sesuatu di dalam sana ingin keluar. Raka perlahan mendekat. Jangan, teriak perempuan itu. Namun sudah terlambat. Pintu lemari terbuka sedikit demi sedikit dengan sendirinya. Dari dalam kegelapan, sesuatu bergerak. Lalu muncul wajah pucat dengan mata kosong. Kepala itu keluar perlahan, rambutnya menjuntai panjang. Tersenyum. Kamu sudah mengerti, bisiknya lirih. Raka membeku di tempat. Kali ini tidak ada kaca. Tidak ada pantulan. Makhluk itu benar-benar ada di depannya. Dan untuk pertama kalinya, Raka sadar, ini bukan sekedar kutukan yang diwariskan. Ini adalah sesuatu yang sedang memilih untuk tetap tinggal. Hujan belum juga reda sejak kemarin. Suara rintiknya seperti menutup semua harapan di rumah itu. Raka berdiri kaku di depan lemari yang masih terbuka. Napasnya pendek dan tidak teratur. Kepala perempuan itu masih melayang di dalamnya. Matanya tidak berkedip. Senyumnya tipis, tapi terasa penuh ancaman. Kamu sudah lihat, bisiknya perlahan. Raka mundur satu langkah, tangannya gemetar. Pergi, jangan dekati saya. Makhluk itu tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap, seolah menikmati ketakutan di wajah Raka. Perempuan tua di belakang Raka menarik lengannya dengan cepat. Jangan dilawan sekarang. Mereka mundur bersama. Namun saat Raka kembali menoleh, lemari itu kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya gelap. Raka terengah. Dia hilang? Perempuan tua itu menggeleng pelan. Bukan hilang, dia hanya tidak ingin terlihat. Ucapan itu membuat dada Raka semakin sesak. Apa sebenarnya dia? Tanya Raka dengan suara lirih. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia duduk perlahan di kursi kayu. Wajahnya terlihat lelah. Itu bukan sekedar kuyang biasa, katanya akhirnya. Dia punya ikatan kuat dengan keluargamu. Raka menatap tajam. Ikatan apa? Perempuan itu menarik napas panjang, seolah ragu membuka sesuatu yang selama ini disimpan. Dia leluhurmu. Dunia Raka seperti berhenti. Tidak mungkin, ucapnya cepat. Perempuan itu mengangguk pelan. Dulu, ada perempuan dalam garis keluargamu yang melakukan ritual terlarang. Dia ingin hidup lebih lama dan kaya. Raka terdiam. Ritual itu berhasil, katanya lanjut. Tapi dia berubah,
menjadi sesuatu yang tidak lagi manusia. "Kuyang," bisik Raka. Perempuan itu menatapnya dalam. Sejak saat itu, dia tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu dan mencari jalan untuk tetap bertahan. Raka menggenggam kepalanya. "Jadi selama ini, keluarga saya menjadi sumbernya," potong perempuan itu pelan. Suasana mendadak hening, hanya suara hujan yang terdengar dari luar. Raka berdiri tiba-tiba. "Kalau begitu, saya harus menghentikannya sekarang." Ia berjalan cepat menuju lemari, mengambil kotak kecil itu. "Raka, tunggu!" teriak perempuan tua. Namun Raka sudah membuka kotak itu. Ia mengambil botol minyak hitam, lalu menggenggamnya erat. "Saya akan buang ini, selesai." Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar rumah, menembus hujan deras. "Raka, jangan sembarangan!" Suara perempuan tua terdengar samar di belakang. Namun Raka tidak berhenti. Ia berlari menuju sungai kecil di ujung kampung. Airnya keruh, mengalir deras karena hujan. Napasnya tersengal saat sampai di tepi. "Ini semua gara-gara kamu," gumamnya sambil menatap botol itu. Tanpa ragu, ia melemparnya ke tengah aliran. "Pergi!" Botol itu jatuh, tenggelam, lalu hilang terbawa arus. Raka berdiri diam, mencoba menenangkan diri. Untuk pertama kalinya sejak datang, ia merasa sedikit lega. "Sudah selesai," katanya pelan. Namun saat ia berbalik, perempuan tua itu sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Kamu pikir semudah itu?" katanya pelan. Raka mengernyik. "Saya sudah buang." Perempuan itu menunjuk ke arah tangannya. "Lalu itu apa?" Raka menunduk. Botol itu masih ada di tangannya. Utuh, tidak basah, seolah tidak pernah dilempar. Jantungnya langsung berdegup keras. "Tidak, ini tidak mungkin." Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari arah sungai. Raka dan perempuan tua menoleh bersamaan. Di tengah aliran air, sesuatu muncul perlahan. Bukan tubuh, hanya kepala. Rambut panjangnya basah, menjuntai mengikuti arus. Wajah pucat itu menatap langsung ke arah Raka. Senyumnya melebar. "Kamu tidak bisa membuangku," bisiknya perlahan. Raka mundur satu langkah, tangannya gemetar. "Pergi, jangan dekati saya." Makhluk itu tidak langsung bergerak. Ia hanya menatap, seolah menikmati ketakutan di wajah Raka. Perempuan tua di belakang Raka menarik lengannya dengan cepat. "Jangan dilawan sekarang." Mereka mundur bersama. Namun saat Raka kembali menoleh, "Darahmu," jawabnya lirih. Perempuan itu menarik Raka menjauh. "Jangan dekat." Makhluk itu tertawa pelan. Suaranya bercampur dengan derasnya air. "Semua milikku." Tiba-tiba, tubuh Raka terasa lemas. Kepalanya pusing, pandangannya mulai kabur. Ia melihat sekilas bayangan aneh. Seorang perempuan tua dengan wajah yang sama berdiri di masa lalu, memegang botol minyak yang sama. Dan di sekelilingnya, tubuh-tubuh tergelitak. Raka tersentak kembali kenyataan. Napasnya memburu. "Apa itu tadi?" bisiknya. Perempuan tua itu menatapnya serius. "Dia mulai masuk ke dalam pikiranmu." Raka menggenggam botol itu erat. Tangannya dingin. "Dia tidak cuma ingin mengambil nyawa," lanjut perempuan itu pelan. Raka menatapnya, penuh ketakutan. Dia ingin tetap hidup. Hujan semakin deras, dan di tengah suara alam yang menggila, Raka akhirnya memahami satu hal yang jauh lebih mengerikan. Makhluk itu tidak sekedar menghantui, ia sedang mencari cara untuk kembali menjadi manusia. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah menutup harapan yang tersisa. Raka duduk diam di ruang tengah. Botol minyak hitam berada di depannya. Sejak kejadian di sungai, pikirannya tidak pernah tenang. Ucapan perempuan tua itu terus berulang di kepalanya. Dia ingin tetap hidup. Raka menatap botol itu lama. Permukaannya tampak berkilau samar, seperti memantulkan cahaya yang tidak ada. "Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" gumamnya pelan. Tiba-tiba, "Kamu tahu?" suara itu muncul lagi.
Raka langsung menegang. Ia tidak menoleh, tapi nafasnya mulai tidak teratur. "Jangan muncul," bisiknya. Namun udara di ruangan itu mendadak dingin. Bau menyengat kembali memenuhi hidungnya. Pelan, sangat pelan, sesuatu terasa bergerak di belakangnya. Raka memejamkan mata sesaat, lalu berbalik cepat. Kosong, tidak ada apa-apa. Namun suara itu kini terdengar dari arah lain. "Di sini." Raka menoleh ke arah cermin yang masih tertutup kain. Tangannya bergerak sendiri, menarik kain itu perlahan. Pantulan dirinya muncul. Sendirian. Ia menghela nafas lega, namun tiba-tiba di dalam cermin sesuatu muncul di belakangnya. Kepala itu lebih dekat dari sebelumnya. Matanya menatap lurus, bibirnya menyeringai. "Kamu milikku." Raka berbalik cepat. Kosong. Saat ia kembali melihat cermin, makhluk itu sudah tepat di belakangnya dalam pantulan. Raka mundur dengan panik hingga menabrak kursi. "Pergi, saya tidak mau!" teriaknya. Tawa kecil terdengar, panjang dan menusuk. "Tidak bisa." Tiba-tiba, suara lain terdengar dari luar rumah. "Raka!" Itu suara Sinta. Raka langsung menoleh ke pintu, wajahnya berubah. "Sinta?" ucapnya kaget. Ia berlari keluar. Di halaman, Sinta berdiri dengan wajah cemas. Hujan gerimis membasahi rambutnya. "Kamu kenapa tidak bisa dihubungi?" tanyanya cepat. Raka mendekat. "Kamu ngapain kesini malam-malam?" "Aku khawatir. Orang-orang bilang kampung ini lagi tidak beres." Raka terdiam. Ia tidak tahu harus menjelaskan dari mana. "Masuk dulu," katanya akhirnya. Mereka duduk di ruang tengah. Sinta menatap sekeliling rumah dengan ragu. "Kenapa rasanya aneh?" bisiknya. Raka menghela nafas. "Memang ada sesuatu di sini." Sinta menatapnya serius. "Kamu jujur ke aku." Raka ragu sejenak, lalu berkata pelan, "Aku nemu sesuatu milik Bapak, dan sejak itu semua berubah." Sinta mengerutkan dahi. "Berubah bagaimana?" Raka belum sempat menjawab. Tiba-tiba, botol di meja bergetar pelan. Keduanya langsung menoleh. "Raka, itu apa?" Suara Sinta melemah. Raka berdiri cepat. "Jangan dekat." Namun sudah terlambat. Sinta menatap botol itu terlalu lama. Matanya seperti terpaku. "Kenapa aku merasa mengenalnya?" bisiknya. Raka panik. "Jangan lihat." Ia menarik Sinta menjauh. Tiba-tiba, Sinta memegang kepalanya. "Aduh, sakit!" terjungkir Raka. "Kenapa?" Sinta terhuyung. "Aku lihat sesuatu." "Apa?" Sinta menatap Raka dengan wajah pucat. "Ada perempuan, dia melihatku." Jantung Raka langsung berdegup keras. "Dia bilang," suara Sinta bergetar, "aku yang berikutnya." Raka membeku. "Tidak," bisiknya. Sinta tiba-tiba jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. "Dia ada di sini, dia dekat," katanya panik. Raka menoleh ke sekeliling. Sunyi, namun udara terasa semakin berat. Lalu, tawa itu terdengar lagi. Kali ini dari atas mereka. Raka mendongak. Plafon kayu bergetar pelan, seolah ada sesuatu yang merayap di atasnya. "Sinta, bangun, kita keluar," kata Raka cepat. Namun Sinta tidak bergerak, matanya menatap kosong ke depan. "Dia memilihku," bisiknya pelan. Raka menggoncangkan bahunya. "Tidak, kamu harus pergi dari sini." Tiba-tiba, Sinta tersenyum. Namun senyum itu bukan miliknya. "Sudah terlambat." Suara itu keluar dari mulut Sinta, tapi jelas bukan suaranya. Raka mundur perlahan, wajahnya penuh ketakutan. Jangan ambil dia," ucapnya lirih. Tubuh Sinta tiba-tiba jatuh lemas ke lantai. Lampu berkedip cepat, angin dingin berputar di dalam rumah. Dan dari kegelapan di sudut ruangan,
sosok kepala itu muncul perlahan. Matanya menatap Raka, lalu beralih ke tubuh Sinta. Senyumnya melebar. "Ini tumbalmu." Raka mengepalkan tangan, air matanya jatuh tanpa ia sadari. "Kenapa harus dia?" Suaranya pecah. Makhluk itu mendekat sedikit. "Kamu sudah terima." Raka teringat semua yang ia dapat beberapa hari terakhir. Uang, kemudahan, keberuntungan. Semuanya terasa seperti pukulan di dadanya. Ia jatuh berlutut di samping Sinta. "Tidak, aku tidak mau ini." Namun suara itu kembali terdengar. "Setiap yang kau ambil." Raka menutup telinganya. "Pasti dibayar." Tangannya gemetar saat menggenggam tangan Sinta yang dingin. Dan di saat itu, ia akhirnya menyadari satu hal yang tidak bisa ia tolak lagi. Tumbal berikutnya sudah ditentukan, dan ia tidak bisa menghentikannya. Subuh datang dengan suasana yang lebih mencekam dari malam sebelumnya. Raka duduk di samping tubuh Sinta yang masih terbaring lemah di lantai. Napasnya masih ada, tetapi sangat pelan. Wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Sejak kejadian semalam, ia tidak sadarkan diri. Raka menggenggam tangannya erat. "Kamu harus bangun, jangan tinggalin aku," bisiknya. Namun tidak ada reaksi. Suara langkah pelan terdengar dari belakang. Perempuan tua itu masuk tanpa banyak bicara. Tatapannya langsung tertuju pada Sinta. "Dia sudah mulai diambil," katanya pelan. Raka menoleh cepat. "Masih bisa diselamatkan kan?" Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia berlutut, memeriksa kondisi Sinta, lalu menarik napas panjang. "Masih, tapi waktunya tidak banyak." Raka berdiri, wajahnya penuh tekanan. "Apa yang harus saya lakukan?" Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. "Kamu harus menghentikan perjanjiannya." "Caranya?" Perempuan itu terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan sesuatu. "Perjanjian ini hanya bisa diputus dengan satu cara," ucapnya akhirnya. "Mengembalikan apa yang sudah diambil." Raka mengernyit. "Maksudnya?" "Dia mengambil nyawa untuk bertahan," jelasnya pelan. "Kalau kamu ingin menghentikannya, harus ada pengganti." Raka mundur satu langkah. "Pengganti?" Perempuan itu mengangguk. "Satu jiwa dari garis keturunan yang sama, itu syaratnya." Dunia Raka terasa runtuh. "Jadi, saya harus mati?" Suaranya melemah. Perempuan itu tidak langsung menjawab. "Kalau kamu satu-satunya keturunan, iya," katanya pelan. Raka terdiam lama. Ia menatap Sinta yang terbaring, lalu menunduk. "Kalau itu satu-satunya cara, saya siap." Perempuan itu tiba-tiba menggeleng. "Masalahnya, kamu bukan yang terakhir." Raka langsung menoleh. "Apa?" Perempuan itu berdiri perlahan. "Masih ada satu lagi." "Siapa?" tanya Raka cepat. Perempuan itu menatapnya dengan ragu. "Adikmu." Jantung Raka seperti berhenti. "Saya tidak punya adik," katanya lirih. Perempuan itu menghela napas. "Kamu punya, tapi disembunyikan sejak kecil." Raka menggeleng. "Tidak mungkin, Bapak tidak pernah bilang." "Karena dia ingin melindunginya," jawab perempuan itu tegas. "Dia tahu suatu saat ini akan terjadi." Raka mundur, pikirannya kacau. "Di mana dia sekarang?" tanyanya dengan suara bergetar. Perempuan itu menjawab pelan. "Tidak jauh dari sini. Tinggal dengan seseorang yang kamu kenal." Tanpa berpikir panjang, Raka langsung keluar rumah. "Raka, tunggu!" teriak perempuan tua. Namun ia tidak peduli. Pikirannya hanya satu. Ia harus menemukan adiknya sebelum semuanya terlambat. Langkahnya membawanya ke rumah lama milik bibinya di ujung kampung. Tempat itu sudah lama tidak ia kunjungi.
Raka berdiri di depan pintu, napasnya memburu. Ia mengetuk dengan keras. "Bibi, buka!" Pintu terbuka perlahan. Seorang wanita tua muncul, wajahnya terkejut melihat Raka. "Kamu kenapa ke sini?" tanyanya gugup. Raka langsung masuk tanpa izin. "Di mana dia?" Wanita itu terlihat panik. "Siapa?" "Jangan bohong," suara Raka meninggi. "Adik saya." Wanita itu terdiam, wajahnya pucat. "Siapa yang bilang?" "Jawab!" bentak Raka. Suasana hening beberapa detik. Akhirnya, wanita itu menunduk. Ada di belakang. Jantung Raka berdetak kencang. Ia berjalan cepat ke arah kamar kecil di belakang rumah. Tangannya gemetar saat membuka pintu. Di dalam, seorang anak perempuan duduk di lantai, memeluk lututnya. Wajahnya polos, matanya besar, menatap Raka dengan bingung. Raka membeku. Anak itu sangat mirip dengannya. "Kakak," ucap anak itu pelan. Suara itu seperti menghantam dada Raka. Ia tidak mampu menjawab. Air matanya jatuh tanpa disadari. "Namaku Lila," lanjut anak itu pelan. Raka berlutut di depannya. Selama ini, ia hidup tanpa tahu bahwa ia tidak sendirian. Namun kenyataan itu datang dengan harga yang terlalu mahal. Tiba-tiba, suara tawa itu terdengar lagi. Raka langsung menoleh ke arah jendela. Di luar, kepala itu melayang perlahan. Matanya sekarang tertuju pada Lila. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. "Dua pilihan." Raka berdiri. Tubuhnya bergetar. "Jangan lihat ke sana," katanya cepat pada Lila. Namun anak itu sudah terlanjur menoleh. Matanya langsung kosong. "Dia manggil aku," bisik Lila pelan. Raka panik. "Tidak, jangan dengar." Makhluk itu mendekat perlahan. Rambutnya bergerak seperti hidup. "Salah satu." Raka menutup telinganya. "Cukup." Suara itu bergema di kepalanya. Raka menatap Lila, lalu teringat Sinta yang terbaring tak berdaya. Dua pilihan. Tidak ada jalan lain. Napasnya terasa berat. Untuk pertama kalinya, Raka sadar bahwa ia tidak sedang melawan makhluk itu. Ia sedang melawan takdir yang sudah ditentukan sejak lama. Langit malam tampak pekat tanpa cahaya bulan. Udara terasa berat, seolah sesuatu sedang menunggu keputusan yang tidak bisa ditunda lagi. Raka berdiri di tengah halaman rumah, memegang botol minyak hitam dengan tangan gemetar. Di dalam rumah, Sinta masih terbaring lemah. Nafasnya semakin tipis. Sementara di sampingnya, Lila duduk diam, wajahnya kosong seperti kehilangan kesadaran. Perempuan tua berdiri tidak jauh dari mereka, menatap Raka dengan serius. "Waktunya tidak banyak," ucapnya pelan. Raka menutup mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. "Tidak ada cara lain?" tanyanya lirih. Perempuan itu menggeleng. "Kalau kamu tidak memilih, dia yang akan memilih sendiri." Raka menoleh ke arah Lila. Anak itu terlihat rapuh, tidak seharusnya terlibat dalam semua ini. "Tidak, bukan dia," gumam Raka. Perempuan tua mendekat. "Kalau begitu, kamu harus siap." Raka mengangguk pelan. Keputusan itu sudah ia ambil. "Apa yang harus saya lakukan?" Perempuan itu menunjuk botol di tangannya. "Gunakan minyak itu, panggil dia, lalu akhiri perjanjian dengan nyawamu sendiri." Raka menarik nafas dalam. Tanpa ragu, ia membuka tutup botol tersebut. Bau menyengat langsung menyebar di udara.
Tangannya gemetar saat mengoleskan sedikit minyak ke telapak tangannya. "Sekarang apa?" tanya Raka. "Panggil dia," jawab perempuan itu pelan. Raka menatap ke depan, suaranya berat. "Datang, aku siap." Sunyi. Beberapa detik berlalu tanpa perubahan. Lalu, angin berhembus kencang. Lampu di dalam rumah berkedip cepat. Tawa itu kembali terdengar. Dari kegelapan di sudut halaman, sosok kepala itu muncul perlahan. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Matanya menatap Raka dengan penuh ketertarikan. "Kamu memilih," bisiknya. Raka berdiri tegak meski tubuhnya gemetar. "Ambil aku," katanya tegas. "Jangan sentuh mereka." Makhluk itu mendekat sedikit. Namun tiba-tiba ia berhenti. Matanya beralih. Bukan ke Raka, melainkan ke Lila. Senyumnya berubah. Lebih lebar, lebih menyeramkan. "Bukan kamu." Jantung Raka langsung berdegup kencang. "Apa maksudmu?" teriaknya. Makhluk itu tertawa pelan. "Bukan jiwamu." Perempuan tua langsung maju. "Raka, hati-hati." Namun semuanya terjadi begitu cepat. Lila tiba-tiba berdiri. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. "Kak," ucapnya pelan. Raka panik. "Lila, jangan bergerak." Namun tubuh anak itu melangkah perlahan ke depan, seolah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Dia manggil aku," bisiknya. Raka berlari, mencoba menahannya. "Tidak, kamu jangan dekat." Ia menarik tangan Lila, tetapi tubuh anak itu terasa dingin, kaku, seolah bukan miliknya lagi. Makhluk itu mendekat perlahan. "Ini yang ku tunggu." Raka menggeleng cepat. "Tidak, saya yang menggantikan." Namun kepala itu hanya tertawa. "Darahmu tidak cukup." Kata-kata itu menghantam Raka. "Tidak cukup?" Perempuan itu menatap dengan wajah tegang. "Dia tidak mau kamu mati." Raka membeku. "Kenapa?" "Karena dia butuh kamu hidup." "Untuk apa?" Perempuan itu menelan ludah. "Untuk melanjutkan." Raka terdiam. Semua terasa runtuh dalam sekejap. Ia menatap Lila yang semakin mendekat ke arah makhluk itu. "Berhenti," ucapnya lemah. Namun langkah Lila tidak terhenti. Raka akhirnya menariknya kuat dan memeluknya erat. "Tidak ada yang akan ambil kamu," teriaknya. Makhluk itu mendekat hingga hanya beberapa langkah dari mereka. Matanya menyala redup. "Salah." Raka menggenggam botol itu erat. Kalau dirinya tidak cukup, maka ia akan memaksa. Dengan gerakan cepat, Raka menuangkan minyak itu ke seluruh tangannya. "Kalau satu tidak cukup, ambil semua," teriaknya. Perempuan tua terkejut. "Raka, jangan!" Namun sudah terlambat. Angin tiba-tiba berputar kencang. Suara jeritan samar terdengar dari segala arah. Makhluk itu berhenti. Matanya menatap Raka dengan tajam. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Marah. Bodoh. Tubuh Raka terasa panas, lalu dingin. Kepalanya berputar hebat. Ia jatuh berlutut. Pandangan mulai berkabur. Namun di tengah kesadarannya yang memudar, ia melihat sesuatu. Bukan makhluk itu, melainkan bayangan dirinya sendiri, berdiri di tempat yang sama, dengan senyum yang bukan miliknya.
Raka tersentak. Apa ini? Perempuan tua berteriak, "Raka, kamu salah!" Makhluk itu tertawa keras. "Sekarang dia mulai." Tubuh Raka ambruk ke tanah. Kesadarannya hilang perlahan. Dan di detik terakhir sebelum semuanya gelap, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Pengorbanannya tidak menghentikan apapun. Justru membuka sesuatu yang jauh lebih buruk. Pagi datang dengan keheningan yang aneh. Tidak ada suara burung, tidak ada aktivitas warga. Kampung itu seperti mati perlahan. Raka membuka mata dengan susah payah. Tubuhnya terasa berat, seperti baru saja ditarik dari jurang gelap. Ia terbaring di lantai ruang tengah. "Lila," bisiknya lemah. Raka langsung bangkit meski kepalanya masih berdenyut. Pandangannya menyapu ruangan dengan panik. Lila duduk di sudut, memeluk lututnya. Diam. Sinta masih terbaring di tempat yang sama, namun nafasnya kini lebih stabil. Perempuan tua itu berdiri di dekat pintu. Wajahnya tidak lagi tegang seperti sebelumnya. "Apa yang terjadi?" tanya Raka dengan suara serak. Perempuan itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Kamu selamat." Raka mengernyit, dan mereka masih hidup. Raka terdiam. Ia melihat ke arah botol minyak. Kosong. Cairan hitam itu tidak tersisa sedikit pun. "Berarti sudah selesai?" tanyanya pelan. Perempuan tua itu tidak langsung menjawab. "Itu yang kamu pikirkan," katanya lirih. Raka menatapnya bingung. "Saya sudah melakukan semuanya." Perempuan itu menghela nafas panjang. "Kamu tidak menghentikannya." Raka membeku. "Apa? Kamu hanya memindahkannya." Ucapan itu membuat dada Raka terasa sesak. "Maksudnya apa?" Perempuan itu melangkah mendekat, matanya penuh kekhawatiran. "Makhluk itu tidak butuh kematianmu," katanya pelan. "Dia butuh wadah baru." Raka menelan ludah. "Wadah? Wadah?" Perempuan itu tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia menoleh ke arah Lila. Raka mengikuti arah pandangnya. "Lila," panggil Raka pelan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, kepala tertunduk. Raka mendekat perlahan. "Lila, kamu dengar aku?" Pelan, sangat pelan. Lila mengangkat kepalanya. Matanya terbuka. Namun ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya kosong. Tidak ada rasa. "Kak," ucapnya lirih. Raka senyum lega sesaat. "Iya, aku di sini." Namun senyum itu langsung hilang karena suara berikutnya bukan suara Lila. "Sudah lama menunggu." Raka mundur perlahan. Tidak mungkin." Perempuan tua itu menutup mata sesaat. Dia sudah masuk. Lila berdiri perlahan, gerakannya kaku. Tidak wajar. Raka menggeleng-geleng, air matanya jatuh. "Jangan keluar dari tubuh dia." Lila menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang sama seperti makhluk itu. "Ini rumah baru." Suasana langsung berubah dingin. Angin berputar di dalam rumah tanpa arah. Sinta yang sebelumnya terbaring tiba-tiba batuk dan sadar. "Aku di mana?" katanya lemah. Raka tidak menjawab. Matanya tidak lepas dari Lila. "Kenapa dia?" bisik Sinta ketakutan. Perempuan tua itu menarik Sinta menjauh. "Jangan dekat." Lila melangkah pelan ke tengah ruangan. Kepalanya sedikit miring, seperti sedang menilai sesuatu. "Kak," ucapnya lagi. Namun kali ini, nadanya lebih dalam, lebih berat. "Aku lapar." Raka mengepalkan tangan.
Tidak, kamu bukan dia. Lila tertawa kecil. Sekarang aku ada di sini. Tiba-tiba, tubuh Lila berhenti bergerak. Ia berdiri diam beberapa detik. Lalu, dengan suara pelan, retak. Lehernya bergerak tidak wajar. Raka membeku. "Jangan," bisiknya. Perempuan tua itu menutup mulutnya, menahan nafas. Dan dalam satu gerakan perlahan, kepala Lila terangkat dari tubuhnya, melayang ke bawah, sementara tubuhnya tetap berdiri tanpa kepala. Sinta menjerit. Raka jatuh berlutut, tidak mampu bergerak. Makhluk itu kini sempurna. Bukan lagi bayangan, bukan lagi sekedar sosok terpisah. Ia memiliki tubuh baru, dan itu adalah adiknya sendiri. Kepala itu melayang mendekat ke arah Raka, matanya menatap tajam. "Terima kasih." Air mata Raka jatuh tanpa berhenti. "Aku gagal," bisiknya hancur. Makhluk itu tersenyum lebar. "Bukan gagal." Ia mendekat lebih dekat. "Kamu membantu." Tubuh tanpa kepala itu mulai berjalan perlahan, mengikuti arah kepala yang melayang. Pintu rumah terbuka sendiri. Angin malam masuk dengan dingin menusuk. Makhluk itu berhenti di ambang pintu, lalu menoleh sekali lagi ke arah Raka. "Sampai bertemu lagi." Dalam sekejap, ia melayang keluar, menghilang ke dalam gelap, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Raka tetap diam di lantai, kosong. Semua sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Di luar sana, sesuatu kini hidup kembali dengan tubuh baru, dengan kekuatan yang sama. Dan kali ini, ia tidak perlu mencari lagi, karena ia sudah memiliki rumahnya sendiri.